that worked. Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Onward. Onward adalah film animasi tahun 2020 yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios untuk Walt Disney Pictures. Film ini disutradarai Dan Scanlon, diproduksi Corey Ray, serta disulih suarakan oleh Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, dan Octavia Spencer. Film ini menceritakan sebuah perjuangan dua bersaudara yatim yang pada saat itu mereka memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan ayahnya lagi dalam waktu 24 jam. Nah, tapi pas mantranya digunakan, yang terjadi adalah si ayah beneran hidup, namun cuma kakinya doang. Kebayang gak sih? Oleh sebab itu, mereka pun mencari cara agar ayahnya sempurna walau hanya 1 hari. Wah, gimana tuh ya? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Dahulu kala, dunia dipenuhi dengan keajaiban, dan bagian yang terbaiknya adalah sihir. Sihir itu membantu semua yang membutuhkan, dan tentunya sihir tidak mudah untuk dipelajari. Sampai akhirnya sihir dilupakan karena banyaknya teknologi yang terus berkembang juga mudah digunakan. Waktu terus berjalan, teknologi semakin memudahkan dan sihir sudah terlupakan. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-16 Ian Lightfoot. Ian adalah seorang pelajar dari kelas sains. Ian memiliki kakak bernama Barley Lightfoot dan ibunya Laurel Lightfoot, serta ayah mereka yang sudah meninggal yang bernama Weldon Lightfoot. Nah, Barley masih percaya akan adanya sihir dalam diri setiap orang, dan dia selalu melindungi bangunan tua yang sudah ada sejak dahulu. Ia sangat terobsesi dengan keajaiban dan sihir yang ada pada zaman dahulu, tapi tidak ada orang rumah yang menghiraukan minat Barley tersebut. Ian sedang memberi bekal untuk pergi ke sekolahnya. Di perjalanan, ia bertemu dengan salah seorang teman ayahnya bernama Gaxton. Ia mengaku kalau ia adalah teman ayahnya Ian. Dia pun menceritakan semua kenangan Weldon kepadanya. Sepulang sekolah, ia harus mengundang beberapa temannya untuk ke pesta ulang tahun. Dan dengan tumpangan dari Barley, mereka akan ke rumah. Namun karena kekacauan yang dibuat oleh Barley membuat Ian malu di depan teman-temannya. Ian pun membatalkan undangan tersebut dan segera pulang bersama Barley. Dengan perasaan gagal, ia langsung menuju kamarnya dan melihat beberapa foto masa kecilnya dulu. Beberapa kali Ian menyalakan radio untuk mendengar dan berbicara secara sepihak pada ayahnya yang sudah meninggal. Hi, Dad. Hello. It's me, Ian. Keesokan harinya, Ian bertanya pada sang ibu bagaimana dulu ayahnya saat masih muda. Tanpa menjawab, sang ibu memberikan hadiah yang sudah lama ayahnya siapkan untuk mereka berdua dan hanya diberikan saat mereka lebih dari 16 tahun. Hadiah tersebut adalah tongkat sihir yang dibalut kain dan di dalamnya ada sebuah surat. Menurut Barley, tongkat dan permata tersebut akan membawa ayah mereka kembali dalam sehari penuh, juga dengan menggunakan permata Phoenix. Setelah menggabungkan tongkat dan permata, Barley membaca mantra, tapi tidak ada yang terjadi. Berkali-kali pun dia mencoba, tetap tidak ada apapun yang terjadi. Menurut sang ibu, itu hanyalah sebuah harapan besar ayahnya yang sangat ingin bertemu dengan anak-anaknya. Kemudian Barley dan ibu yang merasa kecewa pergi meninggalkan tongkat sihir tersebut. Saat sendiri, Ian mencoba membaca mantra tersebut dan itu bekerja. Tongkat dan permata bergerak. Ian kemudian melanjutkan mantranya dan mulai terlihat cahaya dari tongkat sihir memanggil ayahnya kembali. Karena berisik, Barley balik lagi ke kamar. Tapi baru setengah proses sihir yang terjadi, permata Phoenix dari tongkat sihir tersebut hancur, yang membuat sang ayah hanya memiliki sebagian tubuh. Awalnya mereka tidak yakin itu kaki siapa. Setelah memberikan sebuah kode, mereka pun sungguh yakin kalau itu benar kaki dari ayah mereka. Ian masih kebingungan dengan yang terjadi, dan waktu mereka cuma 24 jam sebelum semua kembali seperti semula. Nah, menurut Barley, Ian adalah orang yang diberi anugerah untuk melakukan sihir. Di sini tekad Ian untuk menemui ayahnya sangat kuat. Ia mau melakukan apapun untuk bertemu dengannya. Bahkan, Ian akan mengikuti Barley yang percaya akan keajaiban dan sihir, juga mengikuti instruksi darinya.
Perjalanan mereka mencari permata Phoenix lain dimulai dari sini dengan menggunakan mobil van tua. Di dalam perjalanan, Ian melatih sihirnya dengan buku yang diberikan Barley. Dia masih tidak begitu percaya dan menganggap buku yang diberikan Barley cuma cerita permainan biasa. Di sisi lain, saat sang ibu naik ke atas dan menuju kamar Ian, ia mendapati surat yang ditinggalkan oleh anak-anaknya bahwa mereka pergi dan akan kembali dengan membawa kejutan besar. Nah, si ibu ini tahu kemana tujuan mereka pergi. Dia pun segera menyusul mereka. Saat ini Barley dan Ian sudah sampai di tujuan pertama mereka, yaitu kedai sang Manticore. Tempat yang mereka tuju sangat menyeramkan, tapi pas masuk berbanding terbalik dengan yang ada di dalamnya. Kedai tersebut sudah berubah menjadi sebuah resto yang bisa dikunjungi oleh siapapun. Madam, I request an audience with the Manticore. Saat bertemu dengan sang Manticore, dia tidak mau memberikan peta pencarian permata Phoenix karena dia takut nanti restonya dituntut dan ditutup karena mengirim anak-anak ke petualangan yang berbahaya. Tidak menyerah, Barley dan Ian pun terus meyakinkan Manticore tentang petualangannya untuk melihat ayah mereka. Dengan bujukan dan dorongan untuk meyakinkan Manticore, akhirnya dia berubah dan ingat semua masa-masa yang telah ia lewati. Manticore pun menjadi buas dan mengusir semua pengunjung yang ada di sana. Saat Ian dan Barley ikut keluar, ayahnya ketinggalan. Tapi beruntung dengan kekuatan sihir yang Ian miliki dan mantra yang ia pelajari, Ian bisa menyelamatkan ayahnya yang hampir tewas. Sekarang Ian dan Barley sudah memiliki petunjuk lain. Mereka harus menuju pegunungan titik gagak dan mereka berdua harus saling bekerja sama untuk menuju ke sana. Sang ibu yang panik mencari mereka dan bertemu dengan Manticore. Dia pun memberitahu sang ibu kalau dia belum menjelaskan tentang kutukan dari permata Phoenix kepada Ian dan Barley. Tanpa banyak basa-basi, Laurel segera membawa Manticore ke dalam mobilnya dan mencari anaknya bersama. Mobil van yang Ian dan Barley gunakan kehabisan bensin, sedangkan waktu Ian dan Barley tersisa hanya 20 jam lagi sebelum ayah mereka menghilang. Ian mencoba menggunakan sihir untuk mengisi jerigen bensin, tapi saat ia mencoba penyihirnya itu gagal dan membuat Barley terkena efek dari sihir yang gagal tersebut. Dia pun menjadi kecil. Mau gak mau, sekarang Ian harus nyari pom bensin dan gak ngandelin sihir lagi. Di mobil Laurel, Manticore menjelaskan tentang kutukan yang akan terjadi jika Ian dan Barley mengambil permata tersebut. Kutukan itu akan bangkit menjadi monster dan hanya bisa dibunuh menggunakan pedang logam milik Manticore. Di sisi lain, baru aja Ian nemu pom bensin, Barley udah buat masalah sama peri geng motor. Para peri menggagap Barley menghina mereka, padahal maksud Barley bagus supaya peri itu ngegunain sayapnya buat terbang, bukan malah pakai motor. Para peri yang tersinggung ingin menghabisi Ian dan Barley. Mereka berdua pun segera masuk van dan menancap gas untuk kabur dari para peri. Tapi sayangnya para peri masih mengejar mereka menggunakan motor sampai ke tol. Karena keberuntungan Ian dalam mengemudi mobil, akhirnya mereka bisa selamat. Para peri yang jatuh terpental dari motor mereka membuat sayap mereka aktif kembali dan mereka bisa terbang. Setelah lolos dari geng peri, Ian dan Barley mendapat masalah baru. Mereka diberhentiin sama polisi karena ketangkap ngebut. Dan untuk menyelamatkan mereka dari masalah tersebut, Ian kembali menggunakan sihir penyamaran. Tapi sepertinya gelagat mereka diketahui sama polisi. Ian dan Barley segera melanjutkan perjalanan mereka. Tapi kali ini mereka akan melalui jalan yang lebih berbahaya. Di sisi lain, Laurel dan Manticore sekarang pergi ke toko barang antik untuk mengambil kembali pedangnya. Dan di saat yang bersamaan, Laurel mendapat kabar dari Bronco yang juga sedang mencari Ian dan Barley. Ia pun ngasih tahu sekarang mereka sedang menuju ke utara. Matahari sudah terbit, Ian dan Barley terus berjalan dan sampai di sebuah jurang tak berdasar. Terlihat nih, di seberang jurang tersebut ada jembatan dan sebuah tuas yang akan menurunkan jembatan itu. Lagi-lagi Ian menggunakan sihirnya. Dia berjalan di atas jurang untuk menuju ke seberang dan menarik tuasnya hanya dengan keyakinan dari sihir yang ia pakai. Dan itu berhasil.
got it! For you! Masalah baru kembali datang kepada mereka. Bronco dan beberapa mobil polisi lainnya melakukan pengajaran terhadap Ian dan Barley. Mereka akan dibawa pulang dan tidak melakukan perjalanan mereka kembali. Tapi Ian tidak diam begitu saja. Ian menyuruh Barley masuk ke van dan kabur dari Bronco juga polisi lainnya. Polisi pun melakukan pengajaran terhadap mereka sampai di sebuah jalan setapak. Ian dan Barley terhenti karena jalannya terputus. Di sana Ian berusaha menggunakan sihirnya, tapi dia gagal. Dan dengan terpaksa, Barley mengorbankan van-nya untuk menutup jalan supaya polisi tidak mengejar mereka lagi. Ian, Barley, dan bagian kaki ayah mereka berjalan mengikuti petunjuk paruh patung gagak. Hingga sampai pada suatu patung gagak yang menunjukkan mereka untuk mengikuti sungai hingga ke ujung sungai tersebut. Tak hilang akal, mereka ngegunain sepotong ciki yang disihir besar dan menggunakannya untuk melewati sungai tersebut. Sekarang, Laurel dan Manticore harus segera bergegas menuju Ian dan Barley sebelum mereka berdua melepas kutukan yang melindungi permata dengan berubah menjadi naga. Tapi sayangnya, tiba-tiba mobil yang mereka gunakan kecelakaan dan sekarang tinggal Manticore yang bisa terbang untuk menjadi transportasi. Ian dan Barley sudah sampai ke ujung dari sungai itu dan ini adalah tantangan terakhir mereka. Untuk mencapai ujung dari lorong jalan, mereka harus melewati beberapa jebakan dan berenang sampai ke atas. Tapi mereka sangat terkejut setelah semua yang mereka lewati, berbagai rintangan yang dihadapi, jalan yang mereka tuju malah membuat mereka pulang kembali. Itu pun membuat perseteruan di antara Ian dan Barley. Ian menyalahkan kakaknya kalau dialah penyebab semua yang dilakukannya sudah sia-sia. Lalu dia pun meninggalkan Barley. Di sini Barley masih merasa aneh. Dia tidak percaya kalau semua bisa menjadi sia-sia seperti itu. Setelah berpikir mencari clue, Barley berlari ke sebuah tugu kuno. Di sana dia menempelkan potongan batu dari gagak ke patung tersebut. Dan tidak ada yang menyangka, ternyata tugu itu mengeluarkan permata Phoenix. Ian yang menyadari kalau petualangan mereka berdua tidak sia-sia, segera berlari kembali menghampiri Barley. Dia pun melihat asap merah yang keluar dari tugu tersebut. Itu adalah sebuah kutukan yang tadi dibicarakan oleh Manticore. Asap merah itu menghancurkan bangunan yang ada di sekitarnya dan membentuk rupa sebuah naga dari puing-puing bangunan yang dihancurkannya. Naga itu mengincar Barley yang membawa permata Phoenix. Tapi di saat yang tepat, Laurel datang dengan terbang bersama Manticore dan melawan naga tersebut. Saat ini Barley dan Manticore mengetahui kelemahan naga tersebut. Naga itu akan kalah jika Manticore menusuk inti naga dengan pedangnya, maka kutukan itu akan hancur. Pertarungan mereka sangat sengit. Manticore terpukul jatuh oleh naga dan Laurel masih bertahan. Dia menusuk inti naga tersebut dengan pedang milik Manticore, tapi itu tidak akan bertahan lama. Sedangkan Ian dan Barley membacakan mantra untuk membuat ayahnya kembali. Naga itu semakin dekat dengan mereka. Laurel yang menahan naga tersebut terpental dan menjatuhkan pedangnya. Ian menyuruh Barley untuk menyelesaikan mantranya dan ia akan mencoba melawan naga tersebut. Karena Ian tahu kalau Barley lah yang lebih membutuhkan ayahnya daripada dirinya sendiri. Dengan menggunakan mantra sihir yang ia pelajari dari buku permainan, Ian berhasil melawan naga. Tapi tongkat sihirnya terlempar ke laut saat dia menggunakannya. Beruntung karena sihir ada di setiap seratnya, Ian menggunakan serpihan kayu tongkat sihir yang menancap di tangannya dan merubahnya menjadi tongkat miliknya sendiri. Laurel pun berusaha mengambil pedang dan melemparnya ke Ian. Ian pun menggunakan sihir level tinggi serta melayangkan pedang tersebut dan menusukkannya ke inti naga. Naga kutukan hancur dan Ian hampir tertimpa puing-puing naga tersebut. Mantra yang mengembalikan ayahnya telah selesai dilakukan Barley.
Tapi waktu mereka untuk bertemu ayahnya hanya tinggal beberapa saat. Dan Ian cuma bisa ngelihat ayahnya dari kejauhan, di balik puing-puing yang menimpanya. Setelah ayahnya menghilang, Barley menemui Ian. Di sana ia cerita kalau dia cuma nanyain beberapa pertanyaan. Ayahnya juga bilang kalau ia bangga dengan anak-anaknya yang sudah tumbuh dewasa dan juga apa yang telah mereka lakukan bersama sekarang. Lalu Barley pun menyampaikan salam pelukan dari ayahnya kepada Ian. Selang waktu berlalu, Ian mengajarkan tentang sihir untuk semua anak-anak, mulai dari menggunakan tongkat sihir dan melafalkan sihirnya. Beberapa anak tahu kalau dulu Ian menghancurkan sekolah dan mengembalikannya menggunakan sihir. Kemudian Barley mendapatkan kembali mobil van-nya. Ia menamakan mobilnya Guinevere 2 karena van yang awal hancur juga bernama Guinevere. Lalu film pun selesai. Wah, kayaknya teknologi canggih sama sihir bakal jadi kehidupan mereka semua sehari-hari nih. Makin mudah aja dah kehidupan yang mereka lakuin. Dari film ini kita tahu kalau Ian yang terlahir tanpa seorang ayah sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Ya namanya juga seorang anak, pasti bakal ngelakuin apa aja dong ya buat bikin orang tua kita senang. Apalagi kalau orang tua kita nggak ada, kita bakal nanya dan cari tahu gimana orang tua kita semasa hidupnya. Dan kadang kita masih terlalu sibuk untuk tumbuh dewasa, sampai lupa bahwa orang tua kita juga beranjak tua. Movie Rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bau nih buat kalian nikmatin. Menurut kalian yang udah nonton film ini gimana? Mau ngasih skor berapa nih buat film ini? Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka ya. Terus kalau ada kritik, saran ataupun mau request, bisa banget nih kalian komen-komen di bawah. Pokoknya selalu jaga kesehatan ya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!